Jadi saya akan tunjukkan apakah ini jebakan berhasil atau tidak. Oke, terus ikuti video ini dan jangan di skip atau dipercepat, itu akan membuat rugi kawan-kawan. Jadi sebelum mulai, silahkan pencet tombol subscribe-nya, dan bunyikan loncengnya, agar tambah tahu cara berinteraksi dengan sumber daya bumi. Dan, bagi yang sudah pencet terima kasih. Oke kawan-kawan, sekarang kita mulai proses merakitnya. Jadi video pertama itu tadi adalah persiapan bahannya. Sekarang saya sudah punya bahannya. Jadi di sini yang kita perlukan ketika ingin membuat jebakan tikus atau tupai, kita membutuhkan bambu yang besar dan bambu yang kecil. Bisa kawan-kawan perhatikan ukurannya. Jadi usahakan bambu yang kecil ini pas masuk di sini. Oke, pas masuk di sini. Kemudian usahakan jangan terlalu kecil pula. Jadi oke, bisa kawan-kawan perhatikan spasi antara bambu besar dengan bambu kecil. Oke, sekarang yang bahan kedua itu ada tali atau tali ban dari ban bekas. Sebenarnya bisa menggunakan senar atau bukan senar ya, apa lagi namanya itu, sejenis yang dipakai untuk membuat ketapel, itu bisa digunakan. Tapi kenapa saya memilih ini, karena ini lebih tahan ketika dikena hujan atau dalam kondisi cuaca bagaimanapun, lebih tahannya seperti ini. Hanya mungkin kawan-kawan perlu mendobelnya saja, seperti yang kawan-kawan lihat tadi pertama. Saya membelahnya menjadi kecil seperti ini, dan ini akan saya dobel. Jadi kunci. Oke, kita lanjut yang ketiga dulu ya. Ini ada senar untuk mengikat ini nanti. Oke, kawan-kawan bisa perhatikan tinglasnya. Ini bahannya.
Kemudian oke, saya akan jelaskan ini. Jadi kunci keberhasilan untuk menjebak tupai atau tikus ada di bagian sini, bagian pegasnya atau yang akan membuat tikus itu terjebak atau tupai. Oke, jadi kuncinya ada di pegas ini. Jadi usahakan buat pegas yang sekencang-kencangnya atau yang mempunyai daya tarik yang kuat. Oke, jadi nanti pegasnya akan disimpan seperti ini. Akan saya ikat double misalnya. Ini cuma ilustrasi. Oke, jadi nanti seperti ini. Jadi kawan-kawan harus mencari pegas yang kuat dengan tarikan yang kencang. Oke, karena ini kunci tikus atau tupai itu dapat terjebak. Oke, saya akan lanjut merakitnya. Sekarang kita tinggal membuat lubangnya. Oke, silahkan ikuti terus. Oke, sekarang kita membuat lubang bagian sini. Oke kawan-kawan, saya sudah selesai melubanginya. Jadi sebenarnya di sini saya tidak punya bor, jadi saya gunakan paku dengan cara saya buatkan dulu jalur paku agar kemungkinan retak itu sedikit. Tapi jika menggunakan bor itu mungkin lebih gampang dan sangat cepat. Jadi yang saya gunakan ini paku, jadi agak retak tapi tidak masalah. Nanti kita ikat dengan karet. Oke, dengan karet yang sudah kita belah tadi. Kemudian kita akan lanjut ke tahap berikutnya sekarang. Oke, jadi silahkan gunakan bor atau paku. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi usahakan buatkan jalur paku agar ini kemungkinan retaknya itu sedikit seperti ini. Jadi sedikit kemungkinan. Jika tidak dibuatkan jalur paku, dia akan bisa retak. Oke, kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Oke, kita membuat pegangan karet di bagian sini agar karetnya tidak berpindah-pindah. Oke, kita perhatikan, usahakan lurus dengan ini. Oke, kita tandai ini pula.
usahakan untuk tempat karet, usahakan jangan terlalu lebar. Oke, seperti yang saya buat, jadi usahakan lurus seperti ini. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut yang ke sini. Kita buatkan juga yang seperti ini, tempat karet. Oke, seperti ini bentuknya. Oke, sekarang tahap pendobelan tali karetnya. Oke, supaya lebih kuat ketika menarik bambu kecil ini, agar tikus atau tupai dapat terjebak. Oke, saya double. Oke, jadi kita pasang dulu di sini. Cara mengukur kekuatan karetnya, kita pasang dulu karetnya di sini. Oke, kemudian sekarang kita potong bagian sininya yang sudah kita pertemukan tadi. Kita lanjut lagi. Oke kawan-kawan, saya sudah selesai mengikatnya. Jadi karena pas saya coba tadi di bagian sini ada sedikit masalah. Oke, karena tidak keras tarikannya. Oke, sekarang sudah agak keras dengan cara saya ikat seperti ini. Oke, kawan-kawan bisa perhatikan kecepatan menutupnya. Mungkin kawan-kawan bisa hitung sendiri berapa kecepatannya. Oke, kita lanjut memperbaiki dulu ini, karena di sini ada sedikit bagian sini rada retakan, jadi kita akan mengikatnya. Oke, sudah tidak apa-apa. Oke, kawan-kawan, jebakan tupai dan tikusnya sudah jadi setengah, mungkin 80%. Sekarang kita masuk di bagian tahap berikutnya. Saya lupa tadi memberitahu apa yang diisikan di lubang ini. Oke, jadi di lubang ini kawan-kawan harus isi mungkin sebuah rotan yang sudah diperkecil, kemudian diikat di bagian sini. Oke, saya akan praktekkan. Jadi karena mungkin rotan agak sulit didapat, jadi bisa gunakan
ini kita ambil talinya. Jadi untuk mendapatkan tali dari pelepah dari dahan kelapa ini, kita harus mengambilnya bagian sini. Oke, pas tengah-tengah bagian sini, jangan ambil bagian sini. Oke, jadi usahakan ambil bagian tengah sini, kita congkel dengan ujung parang kita. Oke. Jangan kalian lihat, itu adalah talinya. Oke. Saya tidak punya rotan, jadi saya akan gunakan ini saja. Kemudian kita gulung seperti ini, kita perkecil agar kekuatan dari tali ini bertambah. Oke, jadi kemungkinan untuk pecah atau patah itu kecil. Jadi kita gulung seperti ini dulu. Tapi jika kawan-kawan punya rotan, silakan gunakan rotan, itu lebih mudah. Jadi sesuaikan dengan lubang yang ini. Oke. Sudah jadi kawan-kawan. Oke, sekarang kita isi, coba tes. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja ini jebakan menangkap tikusnya. Oke, saya akan tunjukkan. Oke, saya pasang dulu. Oke, ini bambu yang sedang. Oke, kemudian saya isi karet. Oke. Oke, jadi sistem kerjanya seperti ini. Oke, jadi sistem kerjanya nanti di bambu yang ada di sana, yang di dalam saya akan isi, mungkin bisa diisi sawit, buah sawit, bisa juga diisi singkong. Kemudian ini yang saya jelaskan di bagian pertama video ini. Ini tali atau rotan atau dari tali dahan kelapa bisa membuat tikus itu terjebak dengan cara apabila tali ini putus itu. Jadi tali ini menahan bambu kecil ini, kemudian ketika sang tikus datang ingin memakan singkong atau ubi kayu atau juga buah sawit yang kita simpan di sini. Oke, jadi ketika dia ingin memakan itu, otomatis dia harus memutuskan tali itu. Jadi ketika tali itu putus, otomatis pegas ini akan mendorong bambu kecil ini untuk masuk ke dalam sini dan menjepit tikus atau tupai tersebut. Jadi begitu sistem kerja jebakan ini. Oke, jadi di jebakan ini saya akan praktek. Jadi saya akan tunjukkan apakah ini jebakan berhasil atau tidak. Oke, terus
mengikuti video ini dan jangan di skip atau dipercepat, itu akan membuat rugi kawan-kawan. Jadi silahkan like dan subscribe channel ini untuk mengikuti video-video saya. Oke, jadi di video berikutnya saya akan buat lagi salah satu jebakan yang sama atau yang lain daripada ini. Oke, jadi kawan-kawan bisa silahkan subscribe dan share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa di like ya. Oke. Oke kawan-kawan, akan simpan di tempat yang strategis yang sering didatangi oleh tupai. Nah, sekarang sudah tahu kan caranya. Sekarang ayo cepat ambil peralatan kita, kakao kita di kebun menunggu kita. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan like, dan jangan lupa lonceng dan tombol subscribe-nya dipencet agar Globe Smiling selalu membantu kalian care membuat kalian tersenyum kembali. Sampai ketemu di video berikutnya. Siriho.